Selebtuber, drama perebutan hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kini memasuki babak yang semakin menegangkan. Di tengah proses mediasi yang seharusnya menjadi jalan damai, suasana justru berubah emosional. Sarwendah tak kuasa menahan air mata saat berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Di sisi lain, muncul pernyataan mengejutkan dari pihak Sarwendah yang mengaku siap membuka fakta-fakta baru selama pernikahan mereka. Namun Ruben Onsu ternyata tidak tinggal diam. Lewat kuasa hukumnya, Ruben mengaku telah menyiapkan bukti kejutan yang siap dikeluarkan jika mediasi gagal. Akankah perseteruan ini semakin memanas, atau keduanya justru menemukan titik damai demi anak-anak? Yuk kita bahas selengkapnya. Selebtuber, sidang mediasi gugatan hak asuh anak yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjadi sorotan publik. Baik Ruben Onsu maupun Sarwendah hadir langsung untuk mengikuti proses yang dipimpin mediator. Namun suasana haru tak bisa dihindari. Sarwendah terlihat menangis saat berbicara mengenai anak-anaknya. Tangis tersebut disebut muncul karena dirinya sangat memikirkan kondisi psikologis buah hati mereka yang kini harus menghadapi konflik kedua orang tuanya. Sarwendah berharap apapun hasil akhirnya nanti, anak-anak tetap bisa tumbuh dengan penuh kasih sayang dan tidak menjadi korban dari persoalan orang dewasa. Ia juga menegaskan bahwa selama ini dirinya berusaha membesarkan anak-anak dengan penuh tanggung jawab setelah perceraian. Namun, di balik suasana haru itu, muncul ketegangan baru. Pernyataan Sarwendah ini bukan kali pertama pada sidang awal. Mediasi Sarwendah pun menyatakan akan berjuang untuk anak-anak. Yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya, sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya, karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala sesuatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Jadi dalam kesempatan kali ini kami mau sampaikan bahwa klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Melalui kuasa hukumnya, Chris Samsiwu, pihak Sarwendah menyatakan siap mengungkap fakta-fakta penting yang disebut belum pernah disampaikan kepada publik. Pernyataan ini langsung memancing perhatian. Banyak yang bertanya-tanya fakta apa yang sebenarnya dimaksud. Meski demikian, hingga saat ini pihak Sarwendah belum membeberkan isi dari bukti atau fakta tersebut karena menghormati proses persidangan. Coba kita kembalikanlah seorang ibu ya. Belum lagi kemarin Bang Minola bilang speak up aja kalau berani soal alasan pernikahan. Saya menjaga, menjunjung tinggi yang namanya privacy klien ya. Kalau itu memang dimintakan oleh klien baru saya akan sampaikan ya, meskipun saya sudah tahu faktanya semua. Dan itu buat saya, seorang ibu diperlakukan itu, seorang perempuan diperlakukan seperti itu, menurut saya ya, itu hanya orang-orang yang kuat aja yang bisa nantinya. Bukan, ya. Silakan tanya klien kami nanti. Ya sewaktu yang pas, yang tepat, karena anak-anaknya sekarang belum dewasa, sehingga itu yang dijaga sama klien kami. Ya, pada saat anak-anaknya dewasa sudah bisa diberi pengertian, itu akan disampaikan publik juga. Wah, bukan sakit lagi kalau buat saya ya. Tapi hanya orang-orang yang kuat lah. Ya, orang-orang yang kuat yang nanti akan disampaikan oleh klien kami sendiri, dan klien kami sampai saat ini masih menjaga privasi itu semua. Kalau Bang Minola kapan speak up, kami tidak akan speak up sepanjang klien kami tidak membuka lebih dahulu, karena itu rahasia dari klien kami. Pernyataan itu langsung mendapat respons dari kubu Ruben Onsu. Kuasa hukum Ruben, Minola Sebayang, menegaskan bahwa kliennya sama sekali tidak merasa gentar. Menurut Minola, jika memang ada fakta yang ingin disampaikan, seharusnya hal itu sudah diungkap sejak proses perceraian berlangsung, bukan baru muncul ketika gugatan hak asuh sedang berjalan. Tak hanya itu, Minola juga menyebut pihak Ruben telah menyiapkan bukti kejutan. Bukti tersebut diklaim siap diajukan kepada majelis hakim apabila proses mediasi tidak menghasilkan kesepakatan. Tapi nggak bisa spill ya bukti-buktinya di depan publik karena dibocor ke pihak lawan ya. Kalau pihak lawan kan bilang buktinya adalah aib, ya aibnya Ruben gitu ya. Tapi kalau kami yang pasti bukti-bukti itu adalah bukti-bukti yang mendukung dalil-dalil kami bahwa memang anak-anak itu
sudah tidak mendapatkan kesempatan untuk berkumpul bersama dengan ayahnya, ya, sebagai apa yang sudah disepakati bersama itu 2 sampai 3 hari dalam 1 minggu, ya. Terus kemudian tentu adalah dalil yang mengatakan bahwa anak-anak ini ada patut diduga eksploitasi, ya, di mana anak ini diminta untuk ikut live TikTok berjualan di malam hari. Nah, hal ini sudah pernah diingatkan oleh Ruben agar itu tidak dilakukan, karena Ruben sebagai ayah kan juga berhak ya untuk menentukan apa yang boleh dilakukan oleh anaknya, apa yang tidak boleh dilakukan oleh anaknya. Bukan berarti karena anak itu tinggal di rumah S lalu S semaunya mengatur anaknya sesuai dengan apa yang menjadi keinginannya. Nah, ini yang mungkin akan kita sampaikan juga bukti-bukti seperti itu, ya, dan juga hal-hal yang lain lah yang mungkin berkaitan dengan masalah bahwa anak ini memang harus diberikan kesempatan untuk tinggal bersama dengan ayahnya dan agar tumbuh kembang anak ini tidak akan mengalami gangguan di masa yang akan datang. Hanya seperti itu aja bukti-buktinya. Saya kira bukti-bukti yang normal dalam sebuah persidangan, ya. Jadi bukan bukti aibnya mereka. Karena nggak ada kaitan aib dengan apa yang mau kami perjuangkan pada hari. Pernyataan saling menyiapkan bukti ini membuat publik menduga persidangan bisa berlangsung semakin sengit. Meski demikian, baik Ruben maupun Sarwendah sama-sama menegaskan bahwa kepentingan anak tetap menjadi prioritas utama. Dalam proses mediasi, hakim juga mendorong kedua belah pihak untuk mengedepankan musyawarah dibanding memperpanjang konflik di ruang sidang. Banyak pihak berharap persoalan ini tidak berkembang menjadi perang saling membuka aib. Sebab, dampaknya dikhawatirkan justru akan dirasakan oleh anak-anak mereka di kemudian hari. Selebtuber, sejak resmi berpisah, Ruben dan Sarwendah memang beberapa kali menjadi sorotan karena perbedaan pandangan mengenai pola pengasuhan anak. Namun hingga kini, keduanya masih sama-sama menunjukkan kasih sayang kepada buah hati mereka. Karena itulah, publik berharap proses hukum ini dapat menghasilkan keputusan terbaik tanpa harus memperkeruh hubungan keluarga. Untuk sementara, proses mediasi masih terus berlangsung. Jika tidak tercapai kesepakatan, maka persidangan akan berlanjut ke tahap pembuktian. Di tahap itulah, publik menunggu apakah benar akan ada fakta baru maupun bukti kejutan yang selama ini ramai diperbincangkan. Namun, perlu diingat, hingga saat ini, seluruh dugaan tersebut masih merupakan bagian dari proses hukum yang belum diuji di persidangan. Karena itu, semua pihak tetap diminta menghormati asas praduga dan menunggu putusan pengadilan. Selebtuber, di balik panasnya perseteruan ini, ada 3 anak yang tentu berharap kedua orang tuanya tetap bisa memberikan kasih sayang tanpa harus saling menyakiti. Menurut kalian, apakah Ruben Onsu dan Sarwendah masih memiliki peluang untuk menemukan jalan damai demi masa depan anak-anak mereka? Ataukah persidangan ini justru akan membuka babak baru yang lebih mengejutkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita infotainment terbaru hanya di Selebtube TV.